Setuju ya? Setuju ya? Setuju, Pemerintah? sangat setuju. Oke, jadi 19 Sampai 25 Oktober. Oke, kita sepakat ya? Oke. DPR dan pemerintah sepakat pendaftaran Capres tetap dimulai pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Kesepakatan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Awalnya terdapat dua opsi waktu pendaftaran yang dibahas. Opsi pertama, pendaftaran Capres dimajukan ke tanggal 10 hingga 16 Oktober. Dan opsi kedua, pada jadwal semula, yakni 19 hingga 25 Oktober. Selain membahas jadwal pendaftaran Capres, Komisi 2 DPR RI bersama penyelenggara pemilu juga menggelar rapat guna membahas percepatan pilkada serentak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pilkada digelar pada September 2024 dari awalnya November 2024 atau lebih cepat 2 bulan yang tertuang dalam rancangan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pilkada 2024. Usulan ini disebut Tito demi mengantisipasi waktu rampungnya sengketa pemilu dan kekosongan pejabat daerah. Oktober itu kan ada pelantikan presiden ya. Terbaiknya adalah September. Itu saran kami. Nah, yang perlu kita waspadai, kalau September berarti lebih kurang Oktober, November 3 bulan. Maka itu sudah selesai. Sebagian besar sudah selesai. Pilkada di 552 daerah. Kurang satu, Jogja 551 kan. Karena Jogja itu memang Sri Sultan dan Sri Pakualam. Nah kalau sudah selesai berarti 1 Januari 2025 insya Allah sebagian besar sudah selesai, maka PJ yang masif sekali itu dapat dihindari. Kita menginginkan kepala daerahnya adalah yang definitif karena legitimate dan mewarnakan demokrasi, bukan yang ditunjuk seperti sekarang ini. Jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres 2024 tertuang dalam PKPU tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Rapat Komisi 2 DPR juga menyepakati 2 rancangan peraturan Bawaslu dan 2 rancangan peraturan DKPP. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, akhirnya DPR dan penyelenggara pemilu sepakat jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres tetap pada tanggal semula, yakni 19 hingga 25 Oktober 2023. Nah, apa tanggapan KPU? Akankah mengganggu persiapan jelang pemilu? Lalu bagaimana dari segi aturan yang selalu diubah-ubah? Akankah ini mempengaruhi keyakinan masyarakat terhadap pemilu? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustopa, dan juga anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Anggraini. Selamat pagi, Kang Saan, Mbak Titi. Selamat pagi, Mas Radi, Pak Saan. Ya, kita juga nanti akan mencoba terus menghubungi Komisioner KPU yang juga bisa menjelaskan perbincangan kita hari ini. Saya akan ke Kang Saan dulu yang ikut rapat sama KPU katanya sampai larut malam nih, kayaknya masih ngantuk ya Kang. Ini akhirnya pendaftaran Capres disepakati kembali ke tanggal semula. Nah, Anda melihat Kang, kesiapannya sudah cukup belum untuk KPU nih? Karena pendek sekali sepertinya. Ya, kita tadi malam memang sudah menyepakati ya jadwal pendaftaran pasangan calon presiden wakil presiden itu tanggal 19 Oktober sampai 25 Oktober. Ini sebenarnya penyesuaian terhadap regulasi yang mengalami perubahan akibat dari Perpu Pemilu. Ya. Di mana ketika kita Perpu selain waktu itu menyepakati terkait dengan adanya daerah pemilihan baru dan alokasi kursi di DPR bertambah, penyelenggara meminta untuk penetapan pasangan calon itu lebih cepat 15 hari sebelum masa kampanye. Yang sebelumnya 3 hari sebelum masa kampanye. Nah ini karena masa kampanyenya pendek, mereka mengantisipasi terutama terkait dengan soal pengadaan logistik dan distribusi, khususnya terkait dengan soal kertas suara. Nah, yang menjadi concern ini, penetapan pasangan calon presiden wakil presiden itu kan 13 November yang akan datang. Nah,
13 November sampai 25 Oktober ini adalah fase di mana KPU khususnya itu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat teknis yang terkaitan dengan pasangan calon presiden wakil presiden. Misalnya terkait dengan soal verifikasi administratif, soal persyaratan, pemeriksaan kesehatan, melengkapi berkas-berkas yang kurang, atau pergantian pasangan calon presiden wakil presiden manakala ada yang tidak memenuhi syarat. Nah, kita minta agar KPU menghitung di fase ini. Nah, kalau memang fase ini menurut mereka waktunya sangat memadai untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat teknis, sebenarnya tidak ada persoalan antara tanggal 10 sampai tanggal 16 Oktober maupun 19 sampai 25 Oktober. Nah, setelah kita hitung fase ini dan mereka mengatakan memadai dan waktu buat mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan teknis itu mereka sampaikan itu cukup, ya kita nggak ada masalah. Tapi yang paling penting itu tanggal 13 November itu adalah penetapan pasangan calon presiden wakil presiden, ke depannya soal pengundian nomor urut dan sebagainya itu sudah tidak ada masalah. Justru yang menjadi perdebatan itu fase sebelum 13 November 2023. Oke, ya itu yang harus jadi catatan juga. Nanti mudah-mudahan KPU bisa segera menjawab tantangan ini begitu. Nah, ini sekarang kan kalau dilihat, Kang, peraturannya itu jadinya berubah-ubah gitu untuk tahapan program tahapan dan jadwal pemilu. Dan ini sepertinya juga publik jadi agak bingung nih kapan yang benernya dan kapan yang harus saya ikuti yang benernya begitu. Apa strategi dari DPR dan juga bersama KPU tentunya nanti, atau ada usulan dari DPR kepada KPU agar masyarakat ini juga nggak bingung gitu, Kang, ke depannya untuk mengikuti tahapan pemilu? Memang ada fase ya ketika kita memberlakukan Perpu ya, dan Perpu itu disetujui menjadi undang-undang. Ketika ada pasal, khususnya pasal 276 yang berubah terkait dengan penetapan pasangan calon presiden, dan ini berkonsekuensi terhadap tahapan-tahapan sebelumnya. Jadi tahapan-tahapan sebelum tanggal 13 November itu tentu akan mengalami konsekuensinya, terutama terkait dengan soal pendaftaran calon pasangan presiden tadi. Nah, ini yang sebenarnya bukan hanya ke masyarakat, juga banyak para partai politik yang merasa kok ada perubahan. Padahal ini disetujui oleh semua partai politik melalui wakil-wakilnya, poksi-poksinya ada di Komisi 2. Artinya ketika kita menyampaikan pendapat persetujuan terhadap Perpu menjadi undang-undang, tidak ada satupun partai yang mengalami penolakan. Pemerintah, penyelenggara itu sepakat semua terkait dengan perubahan regulasi terutama di pasal 276. Nah, cuman memang mungkin ini kurang tersosialisasi, jangankan ke masyarakat, di internal partainya pun mereka kayak kok berubah gitu kan. Ya, itu makanya. Nah, ini sebenarnya mungkin juga jadi problem klasik kita ke depan terkait dengan soal tingkat awareness kita ya terhadap regulasi ketika ada perubahan yang memang kurang untuk mendapatkan sebuah perhatian. Nah, ini juga menjadi catatan ke depan lah kan gitu loh. Di partai juga mungkin nanti ke publik, ke masyarakat. Ya, ketika ini dikaitkan dalam konteks logistik gitu, Kang. Ini kan pendek juga ya, jaraknya hanya 30 hari. Nanti saya akan tanyakan apakah nggak terlalu mepet dan kenapa juga Komisi 2 DPR dan juga KPU yakin ini bisa dipenuhi soal logistik ini. Tapi saya akan ke Mbak Titi dulu. Ini Mbak Titi, pendaftaran Capres akhirnya kan tetap di tanggal semula nih ya. Menurut Anda usulan perubahan daftar pendaftaran Capres yang cuma berjarak 9 hari ini penting tidak? Dan apakah ini ini cuma terkesan mengulur-ngulur waktu aja jadinya? Ya, yang pertama memang kenapa kita berhadapan dengan seolah-olah situasi ketidakpastian ya, atau bisa dikatakan perubahan-perubahan yang melahirkan perdebatan di ruang publik, memang tidak lepas dari pilihan KPU untuk tidak mengatur
tahapan, program, dan jadwal dalam satu peraturan KPU yang terkonsolidasi. Ya. Jadi KPU itu hanya punya saat ini peraturan tentang tahapan dan jadwal. Dan itu berisi tahapan dan jadwal utama dari tahapan-tahapan pemilu yang ada 11. Kalau dulu-dulu di pemilu terdahulu sejak 2004 sampai 2019, bahkan program-program yang berlangsung pada setiap tahapan itu sudah kita bisa tahu sejak awal. Iya. Sebagai contoh ya Mas Radi, tahap pencalonan kita sudah bisa tahu kapan pendaftaran DPD, kapan pendaftaran DPR, DPRD, kapan tanggal pendaftaran untuk calon presiden, wakil presiden, itu terkonsolidasi termasuk verifikasi administrasinya kapan, perbaikan berkasnya kapan, verifikasi faktualnya kapan, dan penetapannya kapan. Nah, sekarang yang disebut dengan program atau aktivitas rinci tersebut itu tidak diatur di dalam satu peraturan KPU yang terkonsolidasi sejak awal. Ya. Diaturnya di mana? Diaturnya di dalam peraturan KPU setiap tahapan. Nah, sementara KPU itu mengatur peraturan KPU tahapan biasanya menjelang tahapan yang akan dilaksanakan. Contoh soal ini pencalonan presiden, wakil presiden. Perpu keluar bulan Desember 2022. Ya. Lalu kemudian sudah diberi nomor ditetapkan pada bulan Mei tahun 2023. Ya. Sebenarnya kan ada waktu yang cukup banyak untuk mengkalkulasi, mensimulasikan konsekuensi dari pasal 276 ayat 1. Sehingga kita ini dari awal tahu dan partai politik tahu, publik tahu. Oh, sebagai konsekuensi jeda yang lebih panjang antara DCT Pilpres dengan dimulainya masa kampanye yang 15 hari itu akan berdampak pada aktivitas pendaftaran yang lebih maju begitu. Oke. Nah, tetapi kan sekarang tidak, karena itu mundur dan di tengah konstelasi misalnya pencalonan membuat ada kebingungan di masyarakat kita. Jadi itu suatu kewajaran. Ya. Yang kedua adalah tantangan terbesar kita. Bagaimana memastikan pemilu itu kan harusnya sejak awal prosedurnya itu pasti ya, hasilnya yang tidak bisa dipastikan begitu. Kalau kemudian prosedurnya menjadi tidak pasti, akan menimbulkan kebingungan dan kebingungan ini bisa menimbulkan spekulasi. Yang kita khawatirkan adalah rumor atau kemudian hoax atau disinformasi yang terlibat di dalam isu itu. Akhirnya kemana-mana dan bisa mempengaruhi kredibilitas dan kepercayaan terhadap proses pemilu. Ya. Yang terakhir adalah jadwal 19 sampai 25 Oktober ini Pak Idam sudah bergabung, itu akan mempengaruhi durasi kerja KPU, walaupun masih dalam konteks kerangka Undang-Undang Pemilu. Tetapi kita berharap durasi yang kalau dibandingkan pemilu 2019 antara pendaftaran, perbaikan berkas, lalu verifikasi administrasi, verifikasi faktual, itu tidak dianggap hanya sebagai formalitas. Oke. Karena durasinya pendek, jadi misalnya jangan sampai publik meragukan kecermatan, ketelitian, kesungguhan KPU di dalam melakukan tahapan-tahapan di dalam proses pencalonan tersebut. Karena sekali lagi kita penting untuk meyakinkan masyarakat siapa yang akan menjadi capres-cawapres itu sudah melalui proses pemenuhan persyaratan dengan betul-betul profesional dan berintegritas. Kira-kira begitu Mas Radi. Oke, ini Komisioner KPU Idam Holik juga sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Selamat pagi Bung Idam. Selamat pagi Mas. Ya, Bung Idam, ini tadi Ya. ada kritik juga dari Mbak Titi. Katanya kan dengan waktu yang mepet ini jangan sampai persiapannya juga gerasa gerusu sehingga akhirnya dilihat oleh masyarakat juga seperti tidak siap, betul-betul tidak siap. Karena wajar saja masyarakat mempertanyakan kesiapan KPU karena anggaran yang dipakai juga besar dan ini juga berasal dari kami dari publik gitu ya, dari masyarakat. Nah, bagaimana Anda menjawab tantangan ini? Ini masyarakat semakin sadar bahwa kritik itu adalah bagian dari demokrasi dan masyarakat juga semakin paham mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dalam proses demokrasi, deliberasi itu adalah hal yang biasa. Dan kalau menurut saya, hari ini masyarakat sudah mendapatkan kepastian ya. Dan dalam proses pengambilan keputusan di dalam negara demokrasi, lalu ada masukan, ada pendapat untuk mencari keputusan yang terbaik, itulah yang terbaik menurut saya. Ya, Oke. jadi kalau ada pemikiran bahwa masyarakat itu tidak percaya, masyarakat itu curiga, masyarakat ragu dan sebagainya, saya pikir itu tidak benar. Insya Allah masyarakat dapat memahami situasi ini dengan baik karena bagaimanapun juga KPU harus mengambil keputusan terbaik
pihak dalam rangka bicara tentang kondusivitas dalam praktik demokrasi elektoral. Oke, Bung Idam, secara khusus untuk urusan logistik dengan waktu yang relatif singkat begitu ya, belum lagi ini sampai sekarang kalau calonnya Kang Saan, bakal calon presidennya kan sudah ada dan wakil presidennya sudah lengkap nih, tapi 2 lagi kan belum ada. Nah ini khusus untuk bakal capres, bakal cawapres dari Mas Ganjar dan Pak Prabowo ini belum ada. Nah, waktunya singkat ditambah juga figur yang akan dicetak di surat suara ini belum ada. Bagaimana meyakinkan publik bahwa logistik ini juga bisa tepat waktu dan tepat sasaran begitu? Strateginya juga bagaimana? Dalam kami menyusun jadwal pencalonan Pilpres ini, kami tidak terpengaruh pada persoalan peta politik elektoral yang sedang dilakukan oleh partai ataupun gabungan partai. Dan berkenaan dengan jadwal ini, yang jelas ini dalam rangkaian pasal 226 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 276 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003. Jadi tidak ada yang dilanggar dalam penentuan jadwal ini. Dan itulah kenapa penetapan pasangan calon presiden wakil presiden yang awalnya dari 25 November itu dimajukan ke tanggal 13 November itu memang pertimbangannya adalah pertimbangan teknis dalam rangka pencetakan, pendistribusian dan pengemasan logistik. Oke. Saya dengar juga strateginya adalah dengan membagi zonasi begitu ya untuk logistik ini. Bisa dijelaskan lebih rinci lagi nggak, Bung Idam? Soal berkaitan dengan proses produksi logistik yang waktunya singkat, maka KPU membagi zonasi ke beberapa zonasi dalam rangka memastikan logistik tepat waktu ya, di mana logistik proses distribusinya itu bisa sampai ke TPS sehingga tidak ada masalah. Baik. Kang Saan, Anda sebagai wakil rakyat juga tidak hanya bersiap lagi untuk pemilu, tapi juga harus mengawasi penyelenggara pemilu, terutama dalam mengawal proses pengadaan hingga ke pendistribusian logistik. Sejauh ini Anda melihat KPU siap untuk menyelenggarakan atau mengadakan logistik dan tepat waktu? Ya, kita kan berharap bahwa penyelenggara ini bukan hanya secara teknis siap ya, tapi pemilu itu kan bisa berjalan dengan baik, berkualitas. Itu ada beberapa faktor. Pertama, bagaimana pemilu itu dilakukan secara transparan, akuntabel, profesional, kan itu juga penting. Yang kedua, itu bisa dilakukan manakala para penyelenggaranya juga profesional, kredibel, dan berintegritas. Nah, ini bisa memastikan. Nah, sejauh yang saya amati, misalnya selama berinteraksi dengan KPU, dan juga memang tugas dari DPR khususnya Komisi 2, itu memastikan bahwa pemilu ini berjalan dengan baik. Makanya, kenapa misalnya dalam setiap pelaturan PKPU yang akan diterbitkan oleh KPU, Komisi 2 dalam rapat konsultasi itu selalu ingin detail terkait itu semua. Nah, karena kita ingin pastikan bahwa pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang sudah ada kepastian. Nah, bagaimana KPU bisa membuktikan bahwa dari interval waktu yang ada ini mereka bisa gunakan sebaik mungkin dan hasilnya semaksimal mungkin sehingga tidak ada kekeliruan karena ini waktunya memang sangat, durasi waktu seperti Mbak Titi sampaikan 25 Oktober ke 13 November ini durasinya pendek, di mana ada kegiatan-kegiatan yang sangat teknis itu terkaitan dengan pasangan calon. Nah, ini yang harus KPU benar-benar perhatikan, apalagi kalau calonnya daftar di injury time. Ini kan banyak yang misalnya dibuka tanggal 19, tapi dia daftarnya di tanggal 25, itu pun menjelang jam 00 misalnya. Ini juga harus KPU antisipasi terkait dengan kegiatan-kegiatan teknis tadi, verifikasinya, administrasi dan sebagainya. Karena kalau satu ada masalah, itu berimplikasi kepada yang lain otomatis. Ini berantai kan efeknya, betul. dan ini akan mengganggu semua. Nah, Kang Saan,
Tadi malam juga saya simak ada 7 kesepakatan ya, 2 peraturan Bawaslu, 2 DKPP. Nah, tentang apa saja? Ini juga bukan hanya KPU tapi ada Bawaslu dan juga DKPP. Nah, ini bisa dijelaskan tentang apa saja dan apa yang perlu diperhatikan DPR. Lalu apa kelebihan dan adakah kekurangan dari aturan-aturan ini? Tapi jangan dijawab dulu, nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi kami akan segera kembali berdialog dengan sejumlah narasumber. Tetaplah bersama kami. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau